Berikut ini penjelasan tentang media pembelajaran menggunakan PowerPoint atau PPT dan GeoGebra dalam pembelajaran matematika pada mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kita masuk pada nomor 1, menggunakan media pembelajaran PowerPoint atau PPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya dan salam sehat. Perkenalkan, nama saya Diva Afriana Beta, stambuk A401-19140. Saat ini saya akan membahas materi tentang energi dan perubahannya. Apa saja yang akan kita bahas dalam materi ini? Yang pertama, pengertian energi. Yang kedua, macam-macam energi. Yang ketiga, sifat-sifat energi. Yang keempat, fungsi energi. Dan yang kelima, contoh perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih energi itu? Energi adalah daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Jadi, energi sangat-sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yang berikutnya yaitu macam-macam energi. Yang pertama, energi kimia. Yang kedua, energi listrik. Yang ketiga, energi panas. Yang keempat, energi bunyi. Dan yang kelima, energi gerak. Berikutnya yaitu sifat-sifat yang ada pada energi. Yaitu yang pertama, energi memiliki kemampuan untuk dapat diubah bentuknya menjadi bentuk yang lain. Dan yang kedua, energi dapat ditransfer dengan cara dipindahkan ke tempat yang satu untuk menuju ke tempat yang lainnya. Dalam hal ini dapat pula menuju ke tempat yang satu menuju ke tempat yang lainnya. Berikutnya yaitu fungsi energi. Yang pertama, sebagai sarana transportasi. Yang kedua, sebagai fotosintesis. Yang ketiga, sebagai alat komunikasi. Dan yang keempat, yaitu sebagai penggerak tubuh. Jadi, energi sangat bermanfaat bagi kebutuhan hidup manusia. Tanpa energi, manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Contoh perubahan energi. Yang pertama yaitu perubahan energi listrik menjadi energi panas. Dapat kita jumpai pada setrika. Saat setrika kita cok, akan menghasilkan energi panas. Jadi, saat setrika kita cok, energi panas akan dihasilkan melalui listrik. Dan selama setrika kita cok, maka energi panas pun akan tetap dihasilkan. Jadi perubahannya dari energi listrik menjadi energi panas. Yang kedua yaitu perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Dapat kita jumpai pada kipas angin. Kipas angin ketika kita colok akan menghasilkan energi gerak dari baling-baling yang ada pada kipas angin. Jadi kipas angin akan menghasilkan energi gerak. Yang ketiga yaitu perubahan energi kimia menjadi energi listrik, kemudian menjadi energi gerak. Dapat kita jumpai pada mainan anak yaitu mobil-mobilan. Pada mobil-mobilan anak ini terdapat baterai. Baterai merupakan energi kimia yang diubah menjadi energi listrik, kemudian ketika dimainkan oleh anak akan menjadi energi gerak. Jadi ada dua perubahan energi yang terjadi pada mobil-mobilan anak tersebut, yakni perubahan energi kimia menjadi energi listrik dan perubahan energi listrik kemudian akan menjadi energi gerak. Sekian presentasi dari hasil materi yang telah saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita masuk pada nomor 2, menyebutkan beberapa penggunaan GeoGebra dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Kita masuk pada nomor 3, membuat konstruksi segitiga siku-siku menggunakan GeoGebra. Pertama-tama yang kita akan lakukan yaitu membuka aplikasi GeoGebra yang ada pada laptop kita. Selanjutnya yang kita akan lakukan yaitu membuat garis yang melewati titik line. Kemudian kita akan mengklik di dua tempat berbeda yang ada pada grafik. Selanjutnya, kita akan membuat garis yang tegak lurus terhadap garis AB dengan menggunakan tool perpendicular line, lalu mengklik pada ruas garis AB. Kemudian, kita akan mengarahkan ke salah satu titik. Oke, selanjutnya kita akan membuat titik C pada garis tegak lurus tadi dengan menggunakan tool point. Lalu, kita akan mengklik pada garis tegak lurus yang telah kita buat tadi. Dan untuk melihat apakah titik C sudah berada tepat pada garis, setelah itu kita bisa mengklik move. Selanjutnya, kita akan menggerakkan titik C karena sudah sesuai. Selanjutnya, kita akan menggunakan poligon untuk menghubungkan ketiga titik yang tadi, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Kita klik titik A, titik B, dan titik C. Kemudian, kita kembali lagi ke titik A. Karena yang dibutuhkan adalah segitiga siku-siku, maka garis-garis bantu tadi kita bisa hilangkan dengan mengklik kanan pada garis, lalu pilih Show Object. Yang ini juga bisa kita hilangkan dengan mengklik kanan, lalu pilih Show Object. Sehingga terbentuklah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu memiliki sudut yaitu 90 derajat. Kita bisa munculkan, dan apabila kita move atau kita geser, bentuknya tidak akan berubah. Bentuknya tetap segitiga siku-siku. Demikianlah cara membuat konstruksi segitiga siku-siku pada aplikasi GeoGebra yang ada di laptop. Saya ucapkan terima kasih. Kita masuk pada nomor 4, membuat konstruksi segitiga sama kaki menggunakan GeoGebra. Kita perbesar layar yang ada, kemudian kita klik geser tampilan grafik terlebih dahulu supaya posisinya lebih bagus. Misalkan kita akan membuat ruas garis AB yang panjangnya 4 cm. Pertama, kita buat dahulu titik baru. Kita letakkan misalkan di sini. 3, kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4. Maka titik B itu ada di sini, yakni 7. Setelah itu,
kita buat garis. Kita pilih ruas garis di antara dua titik. Klik, lalu kita klik di titik A, kemudian klik di titik B. Nah, ini sudah terbentuk garis bantu untuk membuat segitiga. Setelah itu, langkah berikutnya adalah kita akan membuat lingkaran dengan jari-jari 5 cm. Klik lingkaran, lalu kita pilih lingkaran dengan pusat dan jari-jari. Lingkaran pertama kita klik titik A, terus muncul dialog kita klik 5, lalu kita klik OK. Maka muncullah lingkaran yang pertama. Kemudian kita klik B, muncul dialog, kita ketik 5, lalu kita OK. Nah, muncullah 2 buah lingkaran. Di antara kedua lingkaran ini ada titik temu. Maka setelah itu kita buat titik baru di perpotongan 2 lingkaran ini. Terbentuklah titik C. Ya, kemudian kita klik poligon. Kita buat dari titik A ke titik B ke titik C, kemudian kembali ke titik A. Ini sudah terbentuk segitiga sama kaki yang garis miringnya adalah 5 cm sesuai dengan jari-jari yang telah kita buat tadi, yaitu 5 cm. Sekarang kita akan menghilangkan lingkaran yang tadi. Kemudian kita simpan kursornya seperti ada tanda tangan menunjuk ini pada garis lingkaran pertama. Kemudian klik kanan, pilih tampilkan objek, maka lingkaran yang pertama akan hilang. Lakukan kembali untuk lingkaran yang kedua. Kita ingat bahwa tadi kita membuat garis bantu di pertama ini. Klik di sini, lakukan sama, klik kanan, kemudian klik tampilkan objek. Nah, ini sudah terbuat atau terbentuk segitiga sama kaki. Jika ingin ada sudut di setiap titik sudutnya, kita klik sudut. Untuk pertama, kita klik dulu di B, ke A, lalu ke C. Maka di sini akan terbentuk sudut A. Lakukan hal yang sama untuk sudut C. Kita mulai dari A ke C, lalu ke B. Kemudian dari C ke B, lalu ke A. Segitiga yang kita inginkan sudah terbentuk. Maka untuk lebih jelas atau untuk menghilangkan grid atau kisi ini, kita bisa melakukan dengan klik pindah, lalu klik di sini di sembarang tempat, lalu klik kanan, kita pilih kisi, maka petak atau grid yang tadi itu akan hilang. Demikian penjelasan tugas untuk nomor 4 tentang cara membuat konstruksi segitiga sama kaki menggunakan GeoGebra. Terima kasih. Demikian video yang dapat saya buat. Saya ucapkan terima kasih.